Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraya Zaliza. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang putusan MA tentang pembagian waris. Yang pertama itu ada pengertian dari waris. Jadi dalam konsepsi Burgerlijk Wetboek yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan aset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris. Itulah definisi dari hukum waris. Dan biasa disebutkan bahwa hukum waris itu dapat dikatakan termasuk dalam komponen hukum harta kekayaan, dan hukum waris itu sendiri juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Selanjutnya itu ada pengertian pewaris. Sebagian individu atau seseorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak ataupun kewajiban yang selama dia hidup itu dilaksanakan, dan itu dapat disebut sebagai pewaris. Untuk selanjutnya itu ada prosedur pembagian harta warisan menurut Islam. Jadi hukum pembagian warisan dalam Islam itu diatur dengan jelas dalam Al-Quran, terutama dalam An-Nisa, yaitu proses pembagian ini itu melibatkan sejumlah persentase yang telah ditentukan, dan pengelompokan penerima warisan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada setengah bagian. Dan menurut Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi, ada 5 orang yang berhak menerima setengah bagian harta warisan. Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan satu ayah, atau biasa disebut sebagai golongan pertama. Yang kedua itu ada seperempat bagian. Itu terjadi apabila jika seorang istri meninggal dunia, suaminya itu berhak untuk mendapatkan seperempat bagian dan di harta peninggalan istri, dengan syarat bila sang istri itu tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, dan anak atau cucu dari darah dagingnya ataupun berasal dari suami sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, apabila jika seorang suami meninggal dunia, istrinya itu berhak menerima seperempat warisan apabila suami itu tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut itu lahir dari rahimnya sendiri atau dari rahim istri lainnya. Yang ketiga itu ada 1/8 bagian. Di sini tuh istri akan mendapatkan 1/8 warisan jika suami itu meninggal dan memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut itu lahir dari rahimnya sendiri atau dari rahim istri yang lainnya. Yang kedua itu selanjutnya itu ada 2/3 bagian, yang dimana ahli waris yang berhak mendapat 2/3 bagian dari harta peninggalan pewaris perempuan adalah 2 orang anak perempuan atau kandung atau lebih dan tidak mempunyai saudara laki-laki, 2 saudara kandung perempuan atau lebih jika itu berhak mendapat 2/3 jika mereka tidak memiliki ayah atau kakek, dan 2 saudara kandung perempuan yang juga tidak memiliki saudara laki-laki atau anak perempuan dari keturunan anak laki-laki. Yang kelima itu ada 1/3 bagian, yang dimana sebagai ahli waris, seorang ibu itu berhak mendapatkan 1/3 warisan apabila tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan pewaris, dan tidak memiliki 2 orang saudara atau lebih. Dan di sini tuh dua saudara laki-laki ataupun perempuan yang seibu juga berhak mendapatkan 1/3 dengan syarat pewaris itu tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memiliki ayah, dan juga jumlah saudara yang seibu itu 2 orang atau lebih. Yang keenam itu ada 1/6 bagian, yang dimana penerima warisan yang berhak memperoleh 1/6 warisan adalah dalam situasi tertentu, seperti jika ibu meninggal, ayah menjadi penerima warisan dari ibu, dan ahli waris kakek juga berhak
mendapat 1/6 jika pewaris itu meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak. Yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Pembagian harta warisan menurut Islam itu proses yang melibatkan banyak aspek penting untuk dipahami dengan baik agar dapat menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip Islam. Hal-hal yang mencakup tersebut itu yang pertama ada pentingnya membuat wasiat dalam pembagian harta warisan. Jadi wasiat di sini adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diinginkan oleh pewaris mengenai bagaimana harta warisan akan dibagi setelah kematiannya. Dan hal ini adalah hak hukum yang diberikan kepada individu untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan keinginannya, selama tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Dan pentingnya kita membuat wasiat adalah untuk memastikan bahwa keinginan pewaris itu dihormati dan dipenuhi. Namun, wasiat ini juga harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu ada peran ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dan di sini itu ahli waris memiliki peran kunci dalam proses pembagian harta warisan. Dan mereka itu juga harus terlibat dalam proses ini dengan jujur dan adil. Jadi mereka itu harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai penerima warisan, serta memahami prinsip-prinsip Islam yang mengatur pembagian harta-harta. Selanjutnya itu peran ahli waris itu melibatkan penilaian yang adil terhadap pembagian harta, serta kerjasama dengan pihak lain yang terlibat. Dan mereka juga itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian harta itu dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga itu ada pengelolaan harta warisan yang baik dan benar. Jadi setelah pembagian harta waris itu penting untuk kita memahami gimana sih cara mengelola harta tersebut dengan baik dan benar, dan hal yang mencakup pemahaman tentang pengelolaan aset, investasi, dan penggunaan harta warisan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Untuk pengelolaan harta warisnya sendiri itu harus dilakukan dengan bijak dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengatur ada zakat, sedekah, dan pengelolaan kekayaannya. Yang keempat itu ada konsekuensi hukum jika tidak mengikuti prinsip dan panduan dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Jadi apabila melanggar prinsip dan panduan dalam pembagian harta warisan menurut Islam itu dapat memiliki konsekuensi hukumnya. Dan pelanggaran ini tuh mencakup sengketa dalam keluarga, ketidakadilan terhadap ahli waris yang sah, dan bahkan proses hukum. Sehingga penting untuk kita memahami dan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pembagian harta warisan untuk menghindari masalah hukum dan konflik dalam keluarga. Selanjutnya itu memasuki putusan MA tentang pembagian waris. Itu ada dasar gugatan, kronologi kasus, putusan MA, dan argumentasi dari tergugat dan penggugat. Yang pertama itu ada dasar gugatan tentang pembagian waris nomor 2023 perdata G/2023 PA PBG. Jadi dasar gugatan tentang pembagian waris di sini tuh yang pertama, penggugat itu mengajukan gugatan pembagian waris terkait tanah yang dimiliki oleh almarhumah ibu para penggugat yang belum dibagi sesuai hukum Islam. Yang kedua itu almarhumah ibu para penggugat memiliki 4 orang anak serta cucu yang merupakan ahli waris. Yang ketiga itu ada pembagian waris yang sudah direncanakan dan disetujui oleh semua ahli waris, namun tergugat menolak untuk menandatangani pernyataan pembagian tersebut. Yang keempat itu ada upaya mediasi dan berulang kali berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan telah dilakukan, namun tergugat tetap menolak untuk tetap berpartisipasi. Yang kelima itu ada gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terkait pembagian waris. Yang keenam, semua pihak yang terlibat itu termasuk penggugat dan tergugat beragama Islam. Yang selanjutnya itu ada kronologi kasus. Jadi kronologi kasus tentang pembagian waris
di sini itu adalah gugatan pembagian waris itu diajukan oleh para penggugat ke pengadilan agama Purbalingga, dan mereka itu menunjukkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang mengkonfirmasi hubungan keluarga dengan tergugat secara serta status tanah warisan. Dan meskipun sudah ada kesepakatan pembagian waris, tergugat itu tetap menolak untuk menandatanganinya. Dan upaya mediasi dan pendekatan kekeluargaan itu tidak berhasil karena tergugat itu tetap menolak, dan penggugat kemudian menggunakan bukti-bukti tertulis secara surat pernyataan dan surat mediasi untuk memperkuat gugatan mereka. Dan gugatan tersebut itu didasarkan pada hukum Islam terkait pembagian waris dan hak-hak waris yang diatur dalam hukum tersebut. Selanjutnya itu ada argumentasi dari penggugat dan tergugat. Jadi argumentasi penggugat di sini itu penggugat telah berulang kali mencoba berunding dengan tergugat, tetapi untuk pembagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah dilakukan upaya berulang-ulang, tergugat beserta anak-anaknya itu selalu menolak untuk bertemu dan berbicara dengan penggugat secara baik-baik. Dan kemudian di sini tuh penggugat juga telah meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Namun upaya tersebut itu gagal karena tergugat tetap menolak untuk memberikan persetujuan pembagian waris. Dan kemudian penggugat sendiri itu mengajukan karena proses mediasinya itu tidak terlaksana, tetap menolak, tetap gagal, maka penggugat tetap mengajukan ke pengadilan agama. Yang selanjutnya itu ada tergugat, argumentasi dari penggugat. Tergugat di sini itu tergugat menolak untuk menandatangani pembagian waris tanpa alasan yang jelas. Dan meskipun ada upaya mediasi melalui pihak ketiga, tergugat dan anak-anaknya itu tetap konsisten dalam penolakan mereka terhadap pembagian waris. Selanjutnya itu ada putusan MA. Jadi putusan MA di sini itu dan dari persidangan tergugat itu tidak menghadiri panggilan resmi, sehingga gugatan para penggugat itu akhirnya diterima secara fast track, dan dalam pengadilan diakui bahwa ayah dan ibu para penggugat itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dikarenakan sakit, dan ibu para penggugat itu diakui sebagai pewaris, sementara anak kedua mereka atau X juga telah meninggal dunia. Kemudian anak-anak XX itu penggugat 3 dan penggugat 4 diakui sebagai ahli waris pengganti ibu mereka. Dan kemudian pihak pengadilan itu menetapkan bahwa ahli waris termasuk penggugat, tergugat, penggugat 2, penggugat 3, dan penggugat 4 dalam tanah warisan yang belum dibagi itu terletak di desa dengan batasan yang telah ditentukan. Dan pembagian harta waris itu dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dan biaya perkaranya sebesar 2.380.000 ditetapkan untuk dibayar oleh para penggugat. Selanjutnya ada kaitan putusan MA dengan teori waris. Jadi kaitan di sini tuh pembagian harta waris dalam hukum perdata bergantung pada golongan ahli waris yang masih hidup. Yang kedua ada golongan ahli waris yang terdiri dari 4 macam. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Yang ketiga, golongan 1 itu mencakup anak-anak garis lurus ke bawah, suami atau istri, anak sah, dan anak angkat yang sah. Yang golongan kedua itu mencakup ayah, ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan. Golongan 3 itu mencakup nenek dan kakek. Golongan 4 mencakup saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan 3 dan 4. Yang ketujuh itu bagian mutlak adalah bagian dari harta peninggalan yang telah diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan garis lurus. Yang ke-8 ada bagian mutlak diatur dalam pasal 1914 KUH Perdata dengan pembagian berdasarkan jumlah anak yang masih hidup. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.